Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada handphone Samsung Galaxy M11. Kasusnya adalah verifikasi akun Anda seperti ini. User dari handphone ini atau pemilik handphone ini sudah lupa akun Google yang sebelumnya terlogin di handphone ini. Jadi mau tidak mau kita harus melakukan bypass akun Google-nya. Sebelumnya handphone harus terkoneksi dulu ke jaringan internet. Kemudian kita siapkan kabel data. Karena kita akan menggunakan komputer untuk melakukan bypass akun Google-nya. Jadi seperti ini handphonenya ya, saat kita setup dia meminta kunci layar berupa pola. Kasus sebelumnya adalah lupa polanya, kemudian dilakukan wipe data dan sekarang nyangkut di verifikasi akun Google. Untuk polanya jelas tidak tahu dan ternyata akun Google-nya juga lupa, emailnya lupa. Maka kita akan coba untuk melakukan bypass akun Google. Di sini sudah kita siapkan sebuah software atau tools. Ada Samsung FRP 2020 V2. Buat teman-teman sebelum menjalankan tools ini silakan untuk menginstal driver Samsung terlebih dahulu agar handphone Samsung bisa terbaca di komputer. Kemudian kita jalankan Samsung FRP 2020.exe ini, tinggal kita double klik aja toolsnya. Ketika kita menjalankan Samsung FRP 2020.exe ini, maka akan berjalan juga browser di belakangnya. Untuk browsernya langsung mengakses ke acvmware.com. Karena kita tidak menggunakan browser, maka untuk browsernya bisa kita close saja. Kita keluarkan aja browsernya dan fokus ke software AC Samsung FRP Tool 2020 V2. Oke, untuk folder ini bisa kita minimize dulu, kemudian kita bisa hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data. Pastikan handphone terbaca sebagai MTP device. Jika handphone belum terbaca sebagai MTP device, maka silahkan cek lagi driver USB Samsungnya. Buat yang belum install, wajib menginstal driver USB Samsung. Semua tool dan bahan sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi. Jika handphone sudah terbaca di komputer, klik aja menu bypass FRP, nanti akan muncul tampilan info seperti ini. Before start, you must connect your device to Wi-Fi. Kita pastikan lagi handphone sudah terkoneksi ke jaringan internet via Wi-Fi. Kemudian klik OK aja dan kita tunggu sampai terbaca di AC Samsung FRP Tool 2020. Installing driver, launching browser event, dan perhatikan di layar handphonenya ada tampilan notifikasi AC firmware menggantung atau floating menu AC firmware ya. Floating notifikasi AC firmware seperti ini. Dan kita bisa fokus dulu ke handphonenya. Di sini ada dua menu, batal dan lihat. Kita klik lihat aja. Akan masuk ke YouTube, kemudian otomatis beralih ke Chrome atau browser Chrome. Bisa langsung aja kita klik terima dan lanjutkan. Kemudian berikutnya, lain kali untuk aktifkan sinkronasi, kemudian seperti biasa, pada kotak linknya atau address barnya kita hapus, kita ganti dengan alamat blog Magelang Flasher dengan domain atau dengan link www.magelangflasher.com. Jangan sampai salah ketik magelangflasher.com seperti ini. Kemudian masuk aja. Kita tunggu sampai blog Magelang Flasher terbuka. Selanjutnya bisa fokus ke menu garis 3 dengan huruf N di sampingnya ini. Kita klik sampai muncul menu di bawahnya. Kita klik aja menu FRP bypass. Kemudian muncul iklan. Bisa kita klik tutup aja, kemudian bisa kita scroll dulu ke bagian bawah dan fokus di bagian Samsung Special Tags. Di sini kita akan klik Open Galaxy App. Jadi kita akan gunakan Galaxy Store untuk bypass akun Google-nya. Setelah kita klik link atau menu Open Galaxy Apps, langsung masuk ke website Galaxy Store. Dan perhatikan, ini kita bisa klik terima aja, kemudian di tengah ini ada menu cobalah sekarang juga. Bisa kita klik menu cobalah sekarang juga dan kita akan dialihkan ke aplikasi Galaxy Store. Klik saya telah membaca, kemudian setuju, dan ini dia untuk Galaxy Store-nya. Ternyata minta update ya, bisa kita update dulu. Untuk update Galaxy Store ini bisa sangat lama walaupun kita sudah terkoneksi ke jaringan internet via Wi-Fi. Jadi bisa kita tunggu sebentar, kita tunggu proses update-nya sampai dengan selesai. Jika gagal update-nya silahkan diulangi lagi sampai proses update dari Galaxy Store-nya ini selesai. Jika update-nya gagal, maka dia akan kembali ke halaman website Samsung Galaxy Store-nya. Namun jika update-nya berhasil,
maka dia akan langsung kembali ke halaman pilih jaringan WiFi. Jadi itu tandanya ya. Jika gagal update, dia akan kembali ke halaman website Samsung Galaxy Store. Jika dia sukses update-nya, maka dia akan langsung kembali ke halaman pilih jaringan WiFi. Sambil menunggu proses update-nya agar handphone tidak kehabisan baterai, bisa kita colokkan kabel data ke handphonenya dan bisa kita letakkan dulu handphonenya, kita tunggu sampai proses update Galaxy Store-nya selesai. Yakin ini untuk proses loadingnya saat proses update ini bisa memakan waktu yang sangat lama, bahkan bisa gagal dan harus kita ulangi sampai belasan kali baru berhasil. Padahal sudah menggunakan koneksi jaringan internet via WiFi. Oke, ini dia. Untuk update-nya ternyata sudah berhasil ya. Dia kembali ke halaman pilih jaringan WiFi. Tandanya update Galaxy Store-nya sudah berhasil. Kita harus konekkan lagi handphone ini ke jaringan internet via WiFi. Jika ternyata koneksi WiFi-nya terputus, jika masih tersambung, pertahankan aja koneksi WiFi-nya. Jika tidak ada WiFi, bisa juga gunakan data seluler. Kemudian setelah handphone ini tersambung ke jaringan internet via WiFi, maka kita akan coba lagi masuk ke Samsung Galaxy Store-nya. Dengan cara yang seperti tadi ya, kita harus menggunakan ESI Samsung FRP Tool lagi. Kita colokkan lagi handphone ke komputer menggunakan kabel data, kita hubungkan lagi handphonenya. Posisi handphone masih terkunci akun Google ya, belum kita bypass, baru sampai di tahap kita update Galaxy Store-nya saja. Jika kita lihat atau kita setup di sini, maka dia masih meminta konfirmasi pola dan juga masih meminta verifikasi akun Anda. Oke, langsung aja kita klik aja menu bypass FRP pada ESI Samsung FRP Tool-nya. Ada notifikasi info, pastikan lagi handphone sudah terkoneksi ke jaringan internet via WiFi atau data seluler. Klik OK dan kita tunggu reading info, kemudian installing driver. Perhatikan akan langsung muncul notif ESI firmware di layar handphonenya. Oke, lepaskan kabel datanya lagi, kemudian kita akan klik aja menu lihat yang muncul di notifikasi ESI firmware ini. Klik menu lihat, kemudian dia akan masuk ke tampilan YouTube. Jika tidak otomatis beralih ke Chrome, kita bisa klik menu orang atau lingkaran dengan logo orang di dalamnya di pojok kanan atas ini. Kemudian kita klik menu di bawah persyaratan layanan yang sebelah kanan ini dan dia akan langsung beralih ke Chrome. Dan kita bisa akses lagi untuk Galaxy Store-nya, ini masih terbuka ya, untuk website Galaxy Store. Klik aja cobalah sekarang juga, maka dia akan langsung masuk ke Galaxy Store. Tadi tidak bisa kita buka karena meminta update, dan sekarang sudah berhasil kita buka Galaxy Store-nya karena sudah terupdate. Pada kolom pencarian atau menu pencarian di pojok kanan atas kita klik aja, kemudian kita ketikkan Play Service Hidden Settings sampai muncul saran aplikasi di bawahnya. Kalau belum muncul saran aplikasi, ketikkan komplit ya. Play spasi service spasi hidden spasi settings. Ini dia untuk saran aplikasinya sudah muncul. Kita klik aja untuk membuka, kemudian kita akan gunakan aplikasi ini sebagai celah untuk bypass akun Google-nya. Kita buka dulu untuk Play Service Hidden Setting-nya, kemudian kita klik install. Untuk menginstal atau mengunduh aplikasi ini, kita membutuhkan Samsung akun. Silahkan teman-teman loginkan Samsung akun buat yang sudah punya. Bagi yang belum punya, silahkan bisa buat dulu Samsung akun menggunakan handphone Samsung lainnya atau bisa gunakan komputer ya. Silahkan akses ke Samsung Galaxy Store kemudian bikin Samsung akun di situ. Sekarang kita bisa klik masuk aja kalau email dan passwordnya sudah kita ketikkan dan kita tunggu sampai ada notifikasi SMS di nomor handphone yang kita kaitkan ke Samsung akun ini. Saya klik, saya telah membaca, kemudian setuju. Jadi Samsung akunku ini kebetulan aku aktifkan verifikasi 2 langkahnya. Jadi kita harus menunggu dulu SMS yang datang dari Samsung, nanti masuk ke nomor handphone yang sudah kita kaitkan atau sudah kita sinkronkan ke Samsung akun kita. Untuk isi SMS-nya berupa kode OTP 6 digit angka. Namun apabila kita tidak mendapatkan SMS dari Samsung atau masuknya lama, kita bisa verifikasi dengan cara lain. Kita bisa verifikasi dengan kode pencadangan. Jika kita lihat di halaman verifikasi 2 langkah ini, di bagian bawahnya ada verifikasi kode pencadangan. Kita bisa gunakan verifikasi dengan kode pencadangan yang artinya Samsung akun kita tersebut
Sudah terlogin di handphone Samsung lainnya, kemudian bisa kita buka di handphone Samsung lainnya dan kita cari di bagian keamanan, kemudian bisa kita dapatkan kode pencadangan. Ini karena aku tidak mendapatkan SMS dari Samsung, maka aku gunakan kode pencadangan saja. Kemudian kalau sudah terlogin, si Play Service Hidden Setting ini, aplikasi ini akan langsung terunduh. Kita tunggu aja proses downloadnya atau proses unduhnya sampai dengan selesai. Dan jangan dikira untuk mendownload Play Service Hidden Setting ini juga cepat ya. Ini bisa sangat lama juga, walaupun ukuran filenya itu cuma 3 MB, tapi proses downloadnya juga membutuhkan waktu yang lama. Entah kenapa kalau mengakses Galaxy Store ini mulai dari update sampai download aplikasi di Galaxy Store itu sangat lama, padahal kita sudah gunakan koneksi WiFi yang bagus. Tapi nggak apa-apa ya, kita tetap sabar, kita tunggu sampai Play Service Hidden Setting-nya ini terdownload. Atau bisa kita kembali aja, kita pantau dari sini, bisa kita lihat ya ukuran filenya adalah 3,09 MB. Kemudian yang berhasil atau yang baru kita download adalah 2,18 MB. Tinggal 1 MB saja, loadingnya luar biasa lamanya. Oke, kita tetap sabar, kita letakkan aja dulu, kemudian kita tunggu sampai proses download Play Service Hidden Setting selesai. Ini dia sudah selesai, sudah terinstall. Untuk menjalankannya langsung bisa klik aja segitiga di sebelah kanan ini atau panah ke kanan. Bisa kita klik segitiganya atau kita klik buka di Play Service Hidden Setting. Kemudian setelah aplikasinya terbuka, ada tampilan seperti ini. Kita bisa klik aja menu Open Hidden Settings sampai muncul tampilan seperti ini. Kita bisa scroll ke bagian paling bawah. Perhatikan di sini ada menu layanan Google Play Web Page on Body Promotion atau menu nomor 2 dari bawah. Kita pilih menu ini ya. Layanan Google Play Web Page on Body Promotion. Kita klik aja. Kemudian setelah kita klik, dia akan masuk ke tampilan lindungi ponsel Anda. Di sini kita bisa membuat kunci layar yang baru. Kita tahu tadi untuk model kunci layarnya adalah pola. Bagaimana kalau kita ganti menjadi pin saja, biar terlihat berbeda ya. Kemudian kita buat pin yang mudah, 1, 2, 3, 4, kemudian lanjutkan. Kita konfirmasi lagi pinnya, 1, 2, 3, 4, kemudian klik OK. Untuk lanjutkan setupnya, tidak perlu kita lanjutkan lagi. Kita bisa kembali aja, kita kembali lagi, kembali lagi, kembali lagi. Muncul iklan, kita kembali lagi, kita klik close iklannya, muncul iklan lagi, kita tunggu sebentar, muncul menu close, kita bisa close iklannya dulu. Kemudian kita bisa kembali sampai ke tampilan awal handphone ini, tampilan welcome screen atau ketampilan pilih jaringan WiFi. Oke, kita coba kembali terus, kembali terus, kembali lagi, kembali lagi, kembali lagi, kembali lagi, kembali terus. Pencet aja kembali, tekan aja tombol kembali sampai kepilih jaringan WiFi dan pastikan handphone masih terkoneksi ke jaringan internet via WiFi, kemudian kita setup handphone ini. Memeriksa update, proses ini mungkin perlu beberapa menit, kemudian pola kunci layarnya berubah menjadi pin sekarang. Jadi model kunci layarnya yang sebelumnya pola, sekarang berubah menjadi pin. Untuk bypass akun Google-nya tinggal kita ketikkan aja pin yang sudah kita buat tadi, 1, 2, 3, 4, kemudian sekarang sudah tidak ada halaman verifikasi akun Anda lagi. Yang ada adalah halaman login akun Google, dan ini bisa kita lewati. Jadi kita lewati aja proses-proses yang tidak penting ini. Kemudian kita bisa fokus setup sampai ke tampilan menu. Bagian yang paling menjengkelkan saat setup handphone Samsung adalah di bagian ini. Dapatkan aplikasi yang disarankan. Loadingnya sangat lama, jadi aku percepat aja durasinya agar tidak terlalu banyak memakan waktu. Kemudian kita klik berikutnya, kita setup lagi handphone ini, pindahkan data Anda, kita pilih lompati aja atau lewati aja, kemudian selesai. Handphone sudah berhasil kita setup, tunggu sebentar. Masih juga ada loading saat proses setup handphone ini, padahal ini sudah di tahap akhir ya. Kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya ini selesai. Untuk yang tidak penting bisa kita lewati, ini kartu SIM terbaca, kita klik selesai aja. Ada tampilan loading lagi, kita tunggu aja. Mungkin ini saran aplikasi ya, bisa kita lewati aja saran aplikasinya. Oke, kita klik aja nanti di pojok kanan atas, kemudian kita klik OK, keluar dari proses, kita klik ya maksudnya. Sekarang handphone sudah masuk ke tampilan menu, akun Google sudah berhasil kita bypass. Tapi ini belum selesai ya, handphone masih memiliki kunci layar berupa pin. Karena tadi kita merubah model kunci layarnya dari pola menjadi pin, untuk pinnya masih sama dengan yang kita buat tadi. 1, 2, 3, 4, kemudian klik OK aja untuk unlock screen-nya.
Selanjutnya untuk menghilangkan kunci layarnya ini kita bisa masuk ke menu pengaturan, kemudian kita cari di bagian kunci layar, ini dia, kita klik tipe kunci layar, kemudian kita masukkan aja PIN yang kita buat tadi, 1234, kemudian berikutnya kita ganti menjadi usap tidak ada pengaman. Dan bagi jasa servis ya, untuk Samsung akunnya tadi masih terlogin di handphone ini. Harus kita logout terlebih dahulu, kecuali jika ini handphone milik Anda sendiri, Anda gunakan sehari-hari, silakan tetap mempertahankan Samsung akunnya. Karena Samsung akun ini banyak sekali fitur bermanfaat di dalamnya yang bisa kita gunakan untuk backup data, kemudian untuk setup handphone kita, silakan Anda cek-cek sendiri di fitur Samsung akunnya. Kemudian sekarang handphone sudah terbypass, akun Google sudah clean, kunci layar sudah hilang, handphone siap kita kembalikan ke usernya. Tinggal login akun Google lagi aja, atau jika tidak punya akun Google bisa bikin baru lagi. Untuk tingkat patch keamanan Android-nya berada di 1 Februari 2021. Dan ini adalah Samsung Galaxy M11 untuk versi softwarenya, versi update perangkat lunaknya. Sementara ini masih di versi yang terbaru. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher Tutorial. Ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami. Wassalamualaikum, tentu saja mantap jiwa jadi nota.